Baik sahabat Info Desa, hari ini tanggal 21 Maret 2025 kami Info Desa melaporkan suasana sholat Idul Fitri di Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah, kegiatan pada pagi hari ini tumpah ruah jemaah sholat id di Desa Tanjung Bulan, baik dari Desa Tanjung Bulan Hulu maupun Tanjung Bulan Hilir ini hadir meramaikan sholat id di lapangan Runting Sakti Desa Tanjung Bulan. Bisa kita saksikan liputan kami selanjutnya. Selamat menyaksikan. Masuk video. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ketemu jemaah dari Jakarta nih. Ketemu jemaah dari Jakarta. Ini Kak. Allahu Akbar. La Hujan, udah berapa kali nih lebaran di dusun? Hah? Udah berkali-kali ya? Hah? Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mana kota Amang ya? La
apa pakai hari ini? Nah, nginak kamera, nengok kamera. Kalau masuk di TV One dia. Allahu Akbar. Ah, ini jemaah jauh ini. Kiriman dari Sungai Are. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. TV mulai ya. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, ini jemaah haji ini. Baitul Khor. Allahu Akbar. Jepang Jep. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini Walillahil hamd. kakak. Nah, ini jemaah perempuan ini. Rai, masuk TV, Rai. Nah, masuk TV kali-kalinya. TV HP. Allahu Akbar. Hah? Tahu balik, Rai. Nah, masuk TV kali kamu. Tonton di YouTube lah. Kita dokumentasi kali masuk TV. Ri, masih yang kue, Ri? Ah, kakaklah. Wah. Full puasa. Ada, nah, cik. Lihat, cik. Nah, tonton di HP kali, cik. Tonton di mana bapaknya? Nah, ini jemaah Batu Raja ini, jauh ini. Kiriman paket di Batu Raja itu. Nah, nyasar di sebelah sini. Halo. Kita rekam kala jemaah kita. Nah, ini nah ibu ini. Jemaah ibu bidan ya, Pak. Halo. Masuk kala. Halo, Ket. Masuk TV kamu. Nah, ini jemaah nyasar yang dapat baju. Oi. Oh, tabungan akhiran. Aku lah setoran di sana tadi. Nah, ayo. Masuk kala sini. Nah, Bung Jayut masuk. Gimana lagi Tin ke dimasuk kain? Masuk kali dulu. Di absen, tapi dia sembayang ketahuan dia dulu. Ada kali dia.
الله أكبر الله أكبر Nah, ini nah. Jemaah Kampung Baru. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ah, masuk kalian, masuk kalian. أكبر الله أكبر Tahu aturannya sih kok arah ke sini. Awak lebih ya. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Nah, ini. Ayo, 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 masuk sana. Masuk TV kamu ini. Nah. TV. Nah, ini Pak Sekdes. Sekdes Tanjung Bulan. Nah, itu. Kita masuk ke YouTube lah. Nonton di HP. Nah, tuh, Ustaz. Ini jemaah di Jakarta ini jauh. Nah, main pon. Kak, sehat kan, Kak? Nah, nah, masuk TV kamu. Baiklah, di sini kami akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Susunan acara Salat Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah bertepatan 21 Maret 2026 Masehi di lapangan Seruting Sakti, Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering, Hulu Selatan. Dengan acara sebagai berikut: 1. Pembukaan acara. Yang kedua, laporan Ketua PHBI Desa Tanjung Bulan. Acara yang ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Desa Tanjung Bulan. Acara yang keempat, pengingatan tata cara sholat Idul Fitri oleh imam. Dilanjutkan pelaksanaan sholat Idul Fitri dengan petugas sebagai berikut. Bertindak sebagai imam yang terhormat Kakanda kami Rasim Hadi, Khotib Adinda kami Hatisul Amri, Bilal Kakanda kami Sri Hadi. Ceramah kelima penutup Tanjung Bulan 21 Maret 2026, pemandu acara Imron Jaya. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati, sebelum acara kita buka, marilah kita bersama-sama mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara yang akan kita
kita laksanakan pada pagi hari ini akan berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Untuk itu mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah. Liridhai lillahi ta'ala safati Rasulillah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara yang selanjutnya yaitu acara yang kedua. Laporan Ketua Panitia Hari Besar Islam dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat kakak-kakak kami Samsir Alam. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Tanjung Bulan, yang terhormat Ketua BPD beserta anggota Desa Tanjung Bulan, yang terhormat Cicunda Muhammad Prima Akbar sebagai anggota Dewan Uku Selatan yang saya hormati, Bapak-bapak Haji, Ibu Haja yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah sholat Id yang saya hormati. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi suatu nikmat berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan sholat Id di lapangan Serunting Sakti pada pagi hari ini. Seiring selawat serta salam, marilah kita curahkan, kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan hisab nanti kita akan diberi syafaat oleh beliau hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, namun pada hari ini kami mohon maaf atas persiapan-persiapan kami. Seandainya kurang berkenan bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maksud kami menyuguhkan yang paling baik bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Namun hanya itulah kemampuan kami sebagai panitia Hari Besar Islam, yaitu membuat panitia amil zakat dan juga petugas-petugas sholat Id dan juga gotong royong untuk membersihkan tempat kita sholat pada hari ini. Alhamdulillah, musyawarah tersebut berjalan dengan lancar. Di sini kami sebagai panitia amil zakat yang berupa beras 90 kulak dan yang berupa uang 297 jiwa. Total seluruh yang masuk ke Badan Amil Zakat Desa Tanjung Bulan yaitu 387 jiwa. Alhamdulillah pada tahun ini meningkat. Semoga yang memberikan zakat fitrah akan menjadi amal ibadah bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan juga kami sebagai panitia korban, beberapa bulan lagi kita akan memasuki Hari Raya Korban. Jadi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin melaksanakan korban melalui infak, yaitu zakat mal kepada Masjid Al-Halik ataupun Masjid Az-Zikri, yaitu dari Bibinda kami Arma memberikan uang 1 juta untuk pembangunan Masjid Al-Halik, yaitu Arma binti Cik Mansur.
Rp500.000 yaitu untuk pembangunan Masjid Al-Halik. Selanjutnya dari almarhumah Reza Nuprianti berikan impak Rp1.500.000 yaitu untuk pembangunan Masjid Az-Zikri. Selanjutnya impak kaum ibu Masjid Az-Zikri, Masjid Al-Halik dan Musala. Kukira hanya itulah penyampaian aku sebagai panitia Hari Besar Islam. Belum panjang juga sebab harilah tinggi. Di sini aku pribadi mohon maaf yang besar-besarnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, seandainya penyampaianku ini banyak kesalahan dan kekurangan, dan juga kami sebagai pengurus Masjid Al-Halik dan panitia Hari Besar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hinaan raya dai. Terima kasih kepada dari Bapak Kepala Desa Tanjung Bulan. Kepada Bapak Kepala Desa kami persilakan. Nah, Kak, masuk kamera kamu, masuk YouTube, Kang. Masuk kali. Masuk. Dia absen, ketahuan nih dia sembayang deh nih. Seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, para haji, hajah, khusus pengunjung sholat Id, sholat Idul Fitri di lapangan Senting Sakti ini. Dikarenakan tadi ada perubahan dari ILO ke tidak ILO perubahan. Sebab dari kemarin di Malang tadi pagi tadi tesnya, ternyata kita punya rencana danlah digawikan, cuman ada kendala. Tidak komunis kapan pula datang ke aku gitu. Lolok di persiapan. Cuman ketahuilah segala persiapan itu lah kami usahakan semaksimal mungkin. Bahkan mulai dinebas rumuan panitia masjid, kemudian dibantu dengan bapak-bapak, lingkungan masyarakat yang ada di samping sini, ada yang bantu, ada kadang-kadang ada alangannya. Kemudian juga lah kami talangi. Sebelum kami nyampaikan maka dipanjang juga. Nambah ini lah 10 mobil, mangke di banjir. 10 mobil, lah kami usahakan. Cuman inilah hasilnya. Kapan dia gaya-gaya 10 mobil Mamak Suli tadi tercimpik dikit benar. Kebetulan mobilnya mbak tuku pula Mamak tu. Hanya pergilah, muka hapat, mudah-mudahan tiap tahun kami usahakan. Amlah dinta 40 mobil Mamak, insyaAllah mungkinlah ada impaknya pula. Kukira itu saja permohonan maaf kami. Namanya segala usaha lah dilaksanakan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota, yang kami hormati seluruh kepengurusan atau diwakili oleh Ketua PHBI yang baru saja telah mengadakan sambutan. Dipaparkan, disampaikan oleh beliau ke keluar dia tinggal. Cuman ketahuilah kadang-kadang kita lah nyimpan di sini saja disampaikan jadi kurang. Andai kata ada yang kurang disampaikan oleh memanda kami Ketua PHBI tadi, mohon maaf yang setinggi-tinggi.
Kemudian yang kami hormati seluruh elemen masyarakat, seluruh pengunjung sholat Id yang alhamdulillah amu kukina rami gitu ini. Idul Id ini, sholat Idul Fitri ini mudah-mudahan akan berjalan dengan lancar, kita doakan. Yang kami hormati para haji, hajah, para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik kami yang alhamdulillah sempat hadir, yang sebentar lagi akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang kami hormati ananda kami Intri Akbar selaku putusan kita, pilihan kita, dia sempat baik, alhamdulillah sebagai anggota dewan putusan daerah tidak bersalah. Dan yang kami hormati atau yang dipajak kami sebutkan satu persatu. Mungkin kita mengurangi hormatan kami, andai kata kami disempat menyampaikan satu persatu. Oh, itu kawaii. Sebelum kami menyampaikan, yang mana alhamdulillah sampai pada pagi yang berbahagia ini, kita masih selalu diberikan suatu nikmat, terutama nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seragamnya kamu lupa Bang. Bisa berkumpul di lapangan serunting sakti yang sangat kita miliki, yang sangat kita cintai ini, yang sangat kita banggakan ini. Tanpa lapangan serunting sakti ini, mungkin kita tidak dapat kumpul seramai ini. Maka dari itu, kita ucapkan Al-Fatihah kepada yang ingin pakar atau yang mewakafkan lapangan serunting sakti ini. Al-Fatihah. Kemudian selawat diri salam selalu saja kita curahkan, kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nantiasa kita akan selalu diberikan syafaat oleh beliau. Amin. Ya Rabbal. Bapak Ibu pengunjung sholat Id yang Di mana? ini kami ditunjuk panduan oleh Bapak Bupati Kabupaten Ogan pemerintah. Tekniknya 19 kecamatan, 252 desa seperti tekniknya. Yang jadi kita kemudian panjang atau pendek, ini maaf. Niati para putra putri kita yang berjuang di daerah jumlah lain ataupun di daerah lain alhamdulillah sempat baik. Maka itu kami ucapkan selamat datang, selamat bercampur baur. Pak Bupati yang perlu kami sampaikan. Pertama, marilah kita saling tingkatkan tali silaturahmi kita, khusus Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Lubu Selatan. Andai kata yang selama ini kita ada masalah, berhasil kesalahan, hilaf, secara tegur sapa, secara membaur, mungkin ada kesalahan. Maka dari ini, di dalam kita mengucapkan atau membawa, mengagungkan asma-asma Allah, mudah-mudahan atas permohonan maaf ini kita digaungkan dengan melalui takbir. Insya Allah permohonan maaf kita akan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Kemudian yang kedua, kami juga mengharapkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat Desa Tanjung Bulan
khususnya Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Pulau Beringin dan umumnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Di dalam melaksanakan, kami selaku pemerintah desa di dalam melaksanakan pembangunan ini mungkin belum ada pas, belum sesuai dengan kehendak bapak-bapak. Mungkin ada terfokus di kampung 3, kampung 2 dan lain sebagainya. Ingin kami itu pembangunan secara merata. Cuman ketahuilah, oleh karena keadaan dana kita ini tambah kecil. Oleh karena ada pemotongan-pemotongan. Yang ketiga disampaikan oleh beliau, mengajak mari kita berdoa semoga saudara-saudara kita yang hari ini tidak bisa melaksanakan sholat Idul Fitri sebagai tiba ini, mungkin di dalam perjuangan peperangan, maka dari itu marilah kita sama mendoakan umat muslim yang di depacak luluk kita ini. Ini pesan beliau. Maka dari itu mudah-mudahan doa kita kepada umat muslim yang di depacak menunaikan ibadah sholat Id seperti kita doakan semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pengunjung sholat Id yang kami hormati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebelum kami mengakhiri penyampaian kami ini, ada beberapa poin yang perlu kami sampaikan. Kalau tadi penyampaian itu dari kabupaten, dan ini adalah penyampaian dari kami pemerintah desa Tanjung Bulan. Pertama, pembangunan fisik yang perlu kami sampaikan melalui pemerintah pusat, peraturan dana desa yang selama ini setiap desa itu mungkin ada yang 1, sekian miliar, ada yang di atas 700, 800 dan sebagainya. Kemudian untuk dana desa Tanjung Bulan perlu kami sampaikan yang tahun-tahun kemarin ada 800 kurang atau lebih sedikit, sekarang sudah dipotong 60%, bayangkan. Oleh karena ada program pemerintah efisiensi, dan ini perlu kami sampaikan supaya kita pacak nama pun pemerintah desa di Tanjung Bangun. Oleh karena 700-800 sudah dipotong oleh 60% oleh pemerintah pusat untuk pembangunan koperasi desa Merah Putih, sehingga dana desa kita Tanjung Bulan ini berkisaran 200 lebih dikit. Itu gaji perangkat desa dan lain sebagainya itu ada di situ. Jadi amun nak bangun, rasa kita susah sekarang. Cuman kalau kita galak gotong royong, ada sisa-sisa duit dikit, kami siap kasih. Kandek jalan kemana, buatlah pengurusnya, anggotanya, kemudian ngadap dengan kami. Kami pun tak bisa, cuma bagi-bagi. Kami siapkan, mungkin 5 sak, mungkin ada 10 sak, sesuai dengan kebutuhan jalan masing-masing. Silakan hubungi kami. Itu. Kenapa sangka kami itu? Oleh karena dana desa itu telah dipotong sehingga menipis-menipis, bayangkan. Dan itu juga pembangunan selama ini dipusatkan ke fisik, yaitu infrastruktur. Mungkin ada kami bangun jalan, mungkin ada kami bangun jambatan, dan itu berkat dukungan daripada seluruh masyarakat desa ini. Cuman tahun-tahun berikutnya mungkin kita tidak dapat lagi. Sehingga mengharapkan insya Allah ada ukir. Ukir itu amu kata kita aspirasi, pokok pikiran dewan, dan kebetulan kita ada. Walaupun pandak-pandak, amun dulu kami jelaskan pokok pikiran atau jatah satu orang anggota dewan itu 1 miliar lebih dikit, 1,2.
dipotong sampai bayar hitungan 600. Bayangkan Mas. Jadi kena bangun apa lagi dibagi. Alhamdulillah, ini perlu kami sampaikan, yang selama ini masih bertahan dari 800 dan setelah dibagi-bagi oleh Ananda kami Prima. Pertama, pembangunan fisik pagar SD, ini tahun 2004-2005. Ini satu pembangunan pagar SD kita sama-sama melakukan. Kemudian dibangun di Tanjung Bulan Ulu, itu jalan. Kenapa dikatakan sana panda? Oleh karena damaskan di ramping-ramping. Kalau itu dipanjangkan, menyalahi kita. Dikurangi, tambah panggil ini. Nah, itulah dulu. Kemudian ada pula dibangunkan ke jalan ke tangga pemakaman di Pagaragung. Satu minat Pagaragung, tangga kuburan Merah Putih itulah setiap daripada agenda nak ini. Kemudian Peti Agi yang 2025 ini dibangunkan ke Desa Gunung Batu, Pagar Isimpe. Itulah dia. Nah, kemudian untuk 2026 ini sudah ada pembagian dan itu sudah disurvei. Satu, pembangunan jalan di Tanjung Bulan Ulu. Ini perlu disampaikan. Kemudian jalan naik dingin. Kemudian juga ada pagar kantor camat Ulu Danau. Kemudian juga rehab SD Desa Gunung Batu. Jadi pikir nak Ananda kami Prima ini terus terang selama 2 tahun ini diberi jual kami kembali. Jadi bangun kami balik dari situ. Itulah cerita. Perlu kami sampaikan kepada bapak ibu-ibu sekalian. Bapak ibu yang kami hormati, alhamdulillah tadi telah disampaikan. Ini kami sampaikan, ngapa ada namanya TPA Al-Zikri. Kalau di kabupaten itu mohon maaf, jangan dibiran namanya kajian. Kalau di kabupaten itu namanya TPA Al-Zikri. Cuman kalau di dusun kita, di daerah-daerah kita, ini namanya Masjid Al-Zikri. Sudah TPA dan musyawarah. Ada pula TPA Nurul Iman itu kan, dan TPA Al-Zikri. InsyaAllah ke depan ini kalau dana desa ini dikucurkan oleh Purbaya, menteri kita, ulang pacak ketembangan. Hanya mau ditarik mbak ini, sehingga kita mengharapkan bantuan daripada masyarakat desa kami itu. Tadilah disampaikan ada beberapa bantuan, uluran tangan, sehingga terjadilah masjid itu walaupun belum megah, walaupun belum cuma kita intinya pacak minggu. Mudah-mudahan atas segala bantuan infak ilah disampaikan, nilainya pahalanya akan berlipat ganda kepada ilah infak dan lah sholat di sana. Perlu disampaikan. Kemudian apalagi yang ada mesin, silakan kan untuk jangan ke Parak terusan itu ada izin lingkungan ke gedung IMBG kita atau badan makanan bergizi. Tolong jangan nutup di sana, dan itu ada larangan keras dari Dinas Kesehatan. Mohon kepada bapak-bapak, ya ada mesin kira-kira. Kemudian untuk pembersihan lapangan, kami mohon tolong jangan sampai buang sampah. Buat dikit-dikit itu pinggir ini tolong per satu karung masing-masing. Lima aminak lapangan sebab demi pakai demi almarhum sesepuh ingin pakai ini kemudian ini ibadah termasuk lagi memain itu ibadah tujuh pagi dulu pakai atau muat kata masjid. Apalagi di situ yang melompokkan mohon sebab tinaknya nak cucungnya demi pakai dapatkan. Saya amu dikit-dikit minat habis buat pinggir jalan. Itu mohon kepada masyarakat agar kiranya dimaklumi. Kemudian masalah surat tanah.
Ini banyak titipan beliau. Masalah surat tanah atau surat rumah yang berbentuk sertifikat. Kalau ini ada terjadi tumpang tindih, ini pemerintah dia ada pacak nguranginya melalui keterangan pemerintah. Kalau ada surat hibah atau surat jual beli, ini pacak. Cuman kalau itu dia pemerintah desa sebab lah kejadian. Berapa kali kejadian. Sehingga ada program pada waktu itu diadakan untuk Prona. Ternyata banyak surat tumpang tindih sehingga imbasnya kepada yang tidak bermasalah. Waktu itu pernah aku minta data satu-satu yang nak dianukan rumahnya. Begitu dianukan, oleh karena Prona yang dulu ada tumpang tindih suratnya, lah ada sertifikat, kemudian kata ahli waris yang bersangkut paut dengan beliau, baru kami tidak bertanda tangan di situ. Sehingga inilah yang menyangkut masalah itu sampai Mbak Inahi belum ada kejelasan. Kayaknya dari kami. Dan andai kata misalnya kalau ada peluang, tetap kami urus. Itu perlu kami sampaikan lagi. Bapak Ibu pengunjung salat Id yang kami hormati, demikian yang bisa kami sampaikan. Kami segenap pemerintah desa Tanjung Bulan, andai kata di dalam pelayanan kami kurang pas, kurang santun dan lain sebagainya, kami pemerintah desa mengadakan permohonan maaf. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami pemerintah desa dan kami pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara ini berjalan secara otomatis tidak kami komentari lagi. Dan selanjutnya kita memasuki acara yang kelima, yaitu penutup. Sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, terutama sekali di sini kami pemandu acara, tentu saja banyak salah dan hilaf karena kami adalah manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Karena kalau ada seandainya benarnya kami memandu acara ini, itu datangnya dari Allah. Seandainya salah atau hilaf, itu adalah kebodohan kami sendiri. Dan kami atas nama pengurus Masjid Al-Khaliq Desa Tanjung Bulan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Untuk itu mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri, barakallahu jazakumullahu khairan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tugas sholat Id kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita melaksanakan sembahyang Idul Fitri ini, biasanya kita saling mengingatkan, terutama Kupina di sini tahu lah mula syukur banyak aja murah-murah lah. Jadi hari-hari mengangkat segala macam. Jadi kita saling mengingatkan kalau ada yang lagi katakannya. Jadi kita mulai niatnya biar itu usali sunatan Idul Fitri rakaat ini maklumat nilai ta'ala Allahu Akbar dilanjutkan dengan
membacanya yaitu doa iftitah. Doa iftitahnya mulai di Allahu Akbar kabiran walhamdulillah sampai akhir. Kemudian dilanjutkan takbir. Takbir ini diisi sebanyak 7 kali takbir. Dalam baca takbir kita baca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah sebanyak 7 kali. Kemudian rakaat yang kedua diisi dengan 5 kali takbir. Isi takbir seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Sekali lagi kami ulangi niatnya usawi sunatan al fitri rakaat ini makmum Allah Akbar dilanjutkan doa kita dan dilanjutkan kembali dengan takbir atau ihram sebanyak yang dari takbir yang diisi dengan tasbih. Tasbih tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Demikian saja, mudah-mudahan pelaksanaan selanjutnya pada kesempatan ini alhamdulillah tidak berjalan dengan lancar, tidak halangan kesulitan hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadar. As-salatu jami'an, as-salatu jami'an, as-salatu jami'an, sallu salatan li'idil fitri rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqamahallahu wa adamaha madan fis samawati wal ardh wa ja'alana min ibadikal shalihin alaiha. Allahu Akbar. 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 Allahu
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله شاء أخوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهل وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatihi sayyidul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li masyaikhina wa li ustazina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan ila arwahi man kana yatamanahu nabi sababihim syai'un lillahi lahum al-Fatihah. Al-Fatihah khususan ila hazaniyatina wa barakati amalina syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallim wa radhiyallahu ta'ala ussaladin ashabi sayyidina rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan mu'alin hamdan yabbin ma'ikabir mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya zal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tulina biha min jami'il akhwali wal afat wa taqilana biha min jami'il hajat wa turina sayi'at wa tarfauna ya Allah indah kala darajat wa tubalighuna bi aqsal hayat min jamil khairati fil hayat wal barakati wa badal mamat innahu ya maulana sabil karim mujibuna wa ya kalal hajat amin ya Allah amin ya rabbal alamin. Allahumma stajib du'ana ya Allah rabbana masudana wa hajatana min umuri dunya wal akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tahsinana wa taqabbulana wa tamim tafsirana ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'al dinana dinan nabi sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khasiin wa qiyamana qiyamul afin wa ruku'ana ruku'an tawarin wa sujudana sujudana qadarin wa amalana amalan sholihin wa niyyatana taqwasin wa zunubana mustaghfirin. Allahumma salim dinana wa salim imanana wa salim tauhidana wa salim ma'rifatina. Allahumma salim arwahana wa salim ajasadana wa salim razaqana wa salim ihwanana minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana saghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi warham wa antar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hazab sana wa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan
rahmatahu qina azabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin, amin ya Allah, amin ya mujib sa'ilin, amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma tarzuqna satan fid dini wal dunya wal akhirat. Allahumma bihaqil Fatihah wa sirril Fatihah ya faridul hadi kasifal ya mulibana biru wa irham wa ya rabbil bala ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rabbal bala ya Rahim min kulli bala'in ya azabul akhirah. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعلموا أن يومكم هذا يوم الفطر يوم الشكور يوم المغفر يوم أحل الله لكم فيه وحرم عليكم الصيام. إذا سمعتم الخطيب على المنبر أنصتوا أسبابكم الله واسمعوا أجركم الله وأكرمكم الله. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada kesempatan hari raya Idul Fitri ini, khatib akan mengangkat satu judul khutbah, yaitu durhaka kepada kedua orang tua dan membenci saudaranya. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari yang fitri ini, hari kemenangan bagi kita semua, yang mana pada bulan suci Ramadan kemarin kita semua sudah selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan penuh keimanan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal-amal kita, baik yang fardu ataupun yang sunnah. Dan semoga juga takwa yang dijanjikan Allah telah menyelimuti kita semua. Amin. Allahumma amin. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin masih ada di antara kita atau keluarga kita, atau sahabat kita, atau kerabat kita yang sampai hari ini belum sanggup membuka pintu maaf yang selebar-lebarnya. Entah itu masih menyimpan dendam, masih bertahan dengan kebenciannya, baik itu kepada keluarga, kerabat, sahabat, bahkan boleh jadi masih ada yang membenci orang tua kandungnya. Mungkin karena merasa benar, seolah-olah tiada berdosa di hadapan Allah. Mungkin karena merasa lebih tua, seolah-olah boleh membenci yang lebih muda. Mungkin karena merasa lebih kaya, seolah-olah boleh merendahkan yang tidak punya. Mungkin karena merasa orang tuanya tidak punya, ia hanya merepotkannya dan menjadi beban baginya. Terlebih lagi memiliki pasangan yang suka menang sendiri, tidak boleh suaminya berbagi kepada orang tuanya. Dalam banyak faktor penyebab seseorang bisa membenci saudaranya, keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, atau orang tuanya sendiri. Lupa dari apa dia diciptakan, dari siapa dia dilahirkan, padahal Allah selalu mengawasi perilakunya, kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, telah sampai kepada kita semua bahwa dikisahkan pada suatu hari ada seseorang yang kaya raya berangkat haji. Sebelum berangkat ia menitipkan uangnya sebesar 10.000 dinar kepada seseorang yang sudah terbiasa dipercaya untuk menitipkan barang atau uang. Setelah selesai melaksanakan hajinya, orang kaya itu pun mendatangi rumah orang yang diberi amanah menyimpan uangnya tersebut. Sesampainya di rumah orang itu, ternyata orang itu telah wafat. Orang kaya itu pun bertanya kepada ahli warisnya, namun tiada satupun di antara ahli warisnya yang mengetahui perihal uang titipan tersebut. Orang kaya itu pun kebingungan dan bertanya-tanya dalam hatinya, di manakah uang yang disimpan oleh orang yang diberi amanah tersebut. Orang kaya itu pun mendatangi orang alim di kota Mekah, lalu menceritakan tentang uangnya tersebut. Orang alim itu berkata, di sepertiga malam akhir nanti, pergilah kamu ke sumur Zam-Zam. Panggillah nama temanmu yang kau titipi uang itu di bibir sumur. Jika temanmu adalah seorang yang baik dan termasuk seorang ahli surga, maka dia pasti akan menjawab panggilanmu. Lalu tanyakanlah kepadanya, di manakah ia menyimpan uangmu. Di akhir malam, orang kaya itu pun pergi mendatangi sumur Zam-Zam. Di bibir sumur, ia panggil nama temannya yang dititipi uang hingga 3 kali panggilan, namun tidak ada jawaban sama sekali. Orang kaya itu pun kembali mendatangi orang alim tersebut, lalu menceritakannya. Orang alim itu kaget dan berkata, jika memang temanmu tidak menjawab, aku takut dia termasuk golongan ahli neraka. Jika memang demikian, pergilah kamu ke Yaman. Di sana ada sebuah sumur yang bernama Barhut. Dikatakan bahwa sumur itu adalah bibir dari neraka jahanam. Datangilah di sepertiga malam akhir nanti dan panggillah nama temanmu itu. Orang kaya itu pun pergi ke Yaman, lalu mendatangi sumur Barhut tersebut di sepertiga malam akhir. Ia pun memanggil nama temannya yang ia titipi uang. Hingga 1 kali panggilan, ya fulan. Baru sekali dipanggil, tiba-tiba terdengar jawaban dari dalam sumur. Orang kaya itu pun merasa prihatin dengan keadaan temannya itu. Lalu bertanya, di manakah engkau menyimpan uangku? Dari dalam sumur terdengar jawaban,
Aku menyimpan uangmu di sini, dan di sini, di dalam rumahku. Pergilah dan katakan kepada anak-anakku, kamu akan mendapati uangmu kembali. Orang kaya itu pun bertanya, bagaimana bisa engkau tergolong sebagai orang yang ahli neraka? Bukankah engkau adalah orang yang baik dan memiliki sifat amanah? Orang itu pun bercerita, sesungguhnya aku mempunyai seorang saudari perempuan yang fakir. Lama kami tidak saling tegur sapa, sampai aku meninggal. Inilah yang menyebabkan aku tergolong sebagai ahli neraka. Jika kau mau menolongku, datangilah saudariku tersebut dan mintakan maaf kepadanya. Dan ceritakan kepadanya bagaimana keadaanku sekarang ini yang merasakan siksaan karena putus tali silaturahim dengannya. Orang kaya itu pun pergi ke rumah ahli waris temannya itu, lalu menceritakan di mana ayahnya meletakkan harta titipannya, dan ternyata memang benar uang tersebut masih utuh. Setelah itu ia bertanya kepada anak-anak temannya itu, di manakah rumah bibi mereka? Setelah tahu alamatnya, ia pun segera pergi ke rumah saudari perempuan temannya tersebut. Setelah bertemu, ia pun menceritakan apa yang dialami saudaranya di alam kubur. Mendengar cerita orang kaya itu pun, perempuan itu menangis dan memaafkan saudaranya. Lalu ia memohon ampun dan memulai menyambung tali silaturahim dengan anak-anak saudaranya. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Artinya, bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Quran Surat An-Nisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, hari ini bagaimanakah perlakuan kita selama ini kepada kedua orang tua kita, terutama ibu yang melahirkan kita? Bahkan darah daging kita hari ini adalah darah daging mereka. Merekalah yang menjadi sebab kita dilahirkan. Mungkin kita sudah lupa pengorbanan mereka dengan darah dan air mata, dengan keringat dan kesabaran yang tiada bandingannya. Namun sampai hari ini, betapa hebatnya kita jauhi mereka, kita diamkan mereka, kita biarkan mereka kita anggap beban hidup yang bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga kita. Sampai-sampai orang tua kita sakit pun kita tidak berniat untuk melihatnya, apalagi membawanya berobat. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, bagi para suami, apakah kita mengharap redha istri ketimbang redha orang tua? Padahal surgamu bergantung kepada redha orang tua. Dan bagi para istri, janganlah menjadi wanita yang memisahkan seorang ibu dengan anaknya. Seandainya ini terjadi, di mana kita mendapatkan redha suami jika suami kita tidak diredoi oleh orang tuanya, sehingga Allah tidak meredainya. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat pada Idul Fitri kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, pagi hari ini hamba-Mu yang hina dina ini bersimpu di hadapan-Mu memohon secerah ampunan-Mu karena telah lama meninggalkan-Mu, meninggalkan orang tua, menghindar dari apa yang diidamkan mereka. Ya Allah, dengan penuh kesedihan dan penyesalan yang mendalam, ampunilah kami dan ampunilah keduanya. Hapuskanlah segala kesalahannya. Sampaikan salam kami kepada mereka ya Rabb. Mohonkan maaf kepada mereka atas kedurhakaan kami yang telah kami perbuat terhadap mereka. Ketika kami masih remaja, kami menghindar apabila disuruh. Ketika telah berumah tangga, jarang menjenguk mereka. Dan ketika sanak famili mengabarkan mereka sakit, kami tidak berada di sisinya ya Rabb. Maafkanlah hamba-Mu ini sebagai seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan ketika mereka menghembuskan nafas yang terakhir, kami tidak berada di sisi mereka ya Rabb. Kalaupun kami berada di sisi mereka, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Hilang segala daya. Mata hanya menatap sedih, lidah ini keluh tidak mampu mengeluarkan sepatah kata. Kami hanya terduduk diam di sisi mereka. Ketika Engkau cabut nyawa mereka, kami hanya menangis terseduh di samping jasad mereka ya Allah. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu yang penuh dosa ini. Kami teringat segala kedurhakaan yang kami perbuat pada mereka ya Allah. Padahal ketika mereka murka, Engkau tahu dan tentunya Engkau ikut murka ya Rabb. Ampunilah kami, jadikanlah puasa kami kemarin sebagai penebus dosa kami ya Allah. Ya Rabb, hanya kepadamu lah tempat kami menumpahkan segala penyesalan. Sekali lagi ampunilah orang tua kami ya Allah. Kasih sayangilah mereka sebagaimana mereka menumpahkan kasih sayangnya kepada kami pada saat kami masih kecil. Ya Allah, dengarkanlah rintihan hamba-Mu di pagi ini, hamba yang telah menunaikan kewajiban puasa yang Engkau tentukan ya Rabb. Jagalah diri kami dan keluarga kami, hindarkanlah kami dari azab api neraka-Mu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sahabat Info Desa, liputan kita hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar pelaksanaan sholat Id di Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Pulau Beringin. Bismillah.
Kami bujang-bujang. Dep 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 dep. Nah, ambalkannya. Nah ini Ustadz ini. Mohon maaf lahir dan batin. Ustadz Palestina ya. Dia memang lembut aja Ustadz. Oke, siap. Ustadz, aku maaf. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Sukses acaranya. Yan, kumayan. Yan, awe. Rame. Dadah. Sana sholat mungkin. Hoi, gadis, ngapa melengut tuh? Kiri ke. Hoi, ajak kiri ke. Ya mau. Hoi, salaman gue kecil. Hoi, gadis ini, awak cantik. Dadah. Dadah. Senyum-senyum.